Skandal dugaan korupsi Pertamax oplosan makin digosok, makin hot. Iya, Pertamax oplosan masih hot untuk dibahas, apalagi setelah mencuat isu adanya keterlibatan mafia elit dalam skandal ini. Lalu, siapakah mafia elit yang dimaksud? Yuk kita bahas sama-sama. Awalnya Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang menjadi tersangka. Lalu beberapa hari kemudian Kejagung menetapkan lagi 2 tersangka. Dari 9 orang yang telah menyandang status sebagai tersangka, sepertinya mereka diibaratkan hanya ikan teri lah. Skandal ini merupakan mega korupsi yang cukup fantastis selama kurang lebih 6 tahun berjalan. Dan pastinya ikan kakap dong yang bermain. Benarkah ikan kakap yang dimaksud itu Garibaldi Boy Thohir yang tidak lain adalah kakak Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Riza Khalid saudagar minyak yang sempat terseret dalam skandal Papa minta saham bersama ex-ketua DPR RI Setia Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin pada tahun 2015. Boy Thohir disebut-sebut memiliki peranan dalam pengaturan penempatan direksi di Pertamina Patraniaga. Dia diduga mengendalikan para pejabat Pertamina yang kini mendekam di tahanan melalui 2 orang kepercayaannya, R. Harizunardi alias Al dan Febri Prasetyadi Suparta alias Mr. James. Adapun R. Harizunardi alias Al merupakan sosok yang menggantikan Erick Thohir sebagai komisaris utama PT Mahaka Media Tbk atau ABA. Hari ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tahun 2019 atau saat Erick Thohir diangkat menjadi Menteri BUMN. Melalui hal ini, Boy diduga mengatur 6 pejabat Pertamina yang bertugas menangani masalah impor minyak, yakni diduga Rifa Siahaan, Yoki Firnandi, Maya Kusmaya, Sani Dinar, Saifuddin, Edward Kon, Agus Purwono. Lalu Febri Prasetyadi Suparta alias Mr. James diduga kepanjangan tangan Boy yang mengatur segala aktivitas kegiatan hulu blok migas. Dalam praktiknya, James alias Febri ini mempunyai holding besar yang mengatur banyak pejabat Pertamina. Setidaknya ada 21 nama yang kemudian berada di holding. Lalu, apakah benar Riza Khalid pun terlibat? Iya, pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap adanya dugaan keterlibatan Riza Khalid, seorang taipan minyak terkemuka dalam skandal korupsi PT Pertamina. Dalam pengembangan penyelidikan, rumah dan kantor Riza Khalid di Jakarta menjadi target penggeledahan penyidik Kejaksaan Agung. Penggeledahan tersebut dilakukan pada Rabu 25 Februari 2025, sehari setelah penetapan 7 tersangka lainnya dalam kasus ini. Riza Khalid memiliki rumah yang digunakan sebagai kantor bagi 3 tersangka yang merupakan broker dalam skandal ini. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen penting, menyita 34 order berisi informasi korporasi yang terkait kasus korupsi, serta uang tunai sebesar 833 juta dan 1.500 US dollar. Wow. Oke, kembali lagi di channel GR 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu kita sedang mendengarkan sedikit informasi atau edukasi dari saudara kita Nopi mengenai situasi di negara kita, banyaknya kasus korupsi, apalagi kasus PT Pertamina atau pengoplosan Pertamax. Tentu ini sangat menarik. Tentu ini suatu perhatian bagi kita agar kita mengetahui dalam situasi politik saat ini banyaknya para koruptor yang benar-benar merusak negara dan bahkan merugikan masyarakat. Tentu hukum di negara kita ini bisa dikatakan lemah
tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tentu para koruptor atau para korupsi yang benar-benar sangat-sangat merajalela. Tentu ini tugas berat terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto. Jangan biarkan para koruptor ini, Pak, cepat selesaikan dan penjarakan, kalau bisa dihukum mati dan sita semua aset-asetnya. Nah, tentu kita kembali lagi pembahasan yang dibahas oleh Nopi tersebut, bahwasanya apakah Erick Thohir terjerat atau terlibat dalam kasus pengoplosan pertama tersebut. Saya tidak tahu pasti, tapi mungkin teman-teman juga mengetahuilah apa yang telah disampaikan oleh Mbak Nopi tersebut yang ditayangkan oleh YouTube Yon TV. Dan ini sangat menarik menurut saya, teman-teman, karena ada beberapa poin yang telah disampaikan, ada beberapa hal-hal yang janggal di negara kita ini. Nah, teman-teman, sebelum Ahok membongkar dan sebelum Ahok dipanggil oleh Kejaguan, tentu Ahok membeberkan beberapa data-data dalam permainan-permainan bukan di Mahkamah Konstitusi, di PT Pertamina, karena beliau sebagai mantan komisaris. Tetapi menurut saya dalam hal ini kita bisa lihat rekam jejak dari Ahok. Ahok yang orangnya berani dan orang yang jujur dan orang yang konsisten, makanya beliau pernah dipercayakan oleh Presiden yang ketujuh sebagai komisaris PT Pertamina. Mungkin ini bukan hal yang sekali lagi Ahok membongkar, namun Ahok pernah juga membongkar beberapa kejanggalan-kejanggalan atau mafia-mafia migas. Tentu ada beberapa pejabat-pejabat yang ingin mengajukan Ahok untuk dipecat. Jadi orang yang jujur di negara kita ini sangat dibenci oleh pejabat-pejabat yang benar-benar yang ingin melakukan hal-hal yang tidak sesuai undang-undang. Tentu para koruptor yang merajalela di negara kita ini, tentu bertobatlah. Mungkin ada beberapa korupsi yang belum terdapat, tetapi ini akan menjadi karma dan Tuhan pun tidak akan membiarkan. Tuhan akan melihat. Mungkin di saat ini Anda bebas, tapi di akhirat Anda tidak akan bebas. Nah, teman-teman, mungkin kita akan bacakan sedikit informasi atau komentar-komentar dari saudara-saudara kita sebagaimana ulasan kita pada malam hari ini. Ahok sudah menyatakan diri agar Kejaksaan Agung mau memanggilnya untuk membuka data-data yang dimilikinya. Semoga data-data tersebut bisa jadi barang bukti di persidangan. Sekarang bola ada di tangan Kejaksaan Agung, mau nggak mau memanggil Ahok. Tentu beberapa hari sebelum dipanggil, Ahok memang sangat tegas dan sangat membeberkan. Dan bahkan ada pejabat juga yang sangat membenci Ahok dan bahkan dikatai Ahok sebagai pahlawan kesiangan, pahlawan kesayangan, berbagai macam, teman-teman. Jadi itu sebagai kecurigaan ketika dia melontarkan, ketika dia mengkritik Ahok, padahal Ahok dianggap benar, tentu masyarakat akan lebih bercuriga terhadap pejabat tersebut. Kenapa Anda sangat panas? Kenapa Anda sangat murka terhadap pernyataan Ahok? Apakah Anda juga terlibat dengan kasus tersebut? Jadi ketika ada pejabat-pejabat berkomentar atau mengkritik soal Ahok membeberkan beberapa data yang dia pegang, ya, dan itu pun berselang waktu kemudian Ahok dipanggil oleh Kejaksaan Agung dan bahkan dia melontarkan beberapa poin-poin bahwasannya Kejaksaan Agung lebih banyak memiliki data para koruptor yang merajalela di PT Pertamina tersebut. Erick Thohir sudah diyakini campur tangan dalam korupsi, sebaiknya mundur aja jadi menteri, gak becus. Kok rasanya pesimis ya lihat penanganan kasus korupsi Pertamina ini. Mengapa Erick Thohir mendatangi Kejaksaan Agung sebelum dipanggil untuk pemeriksaan? Apakah membawa pesan dari Jokowi? Jangan sampai terbongkar. Apakah Erick Thohir terancam? Adiknya menteri sibuk hal-hal sepak bola, kakaknya sibuk korupsi dalam kementerian adiknya.
adik Jokowi dan keluarganya. Korupsi dimulai 2017, Ahok jemput Komut 2019. Di tahun 2020-2021, Ahok menjalankan tugas dan membuat Pertamina untuk banyak 2022 sampai 2023. Ahok paham betul atas jaringan korupsi di Pertamina yang ternyata tidak dari lembaga pemerintahan juga ikut terlibat. Pada Ahok tidak bisa banyak bertindak karena selama 2019 sampai 2023 dia tidak pernah ditawari. Dirut sebagai Ahok sudah mengetahui banyak tentang jaringan ini. Ternyata pelaku tidak hanya dari badan Pertamina saja. Ia membuat Ahok tidak langsung ambil risiko untuk laporkan karena ada backingan pihak pemerintah. Ahok hanya mampu menyimpan data itu sampai tanggal main dimulai untuk mengungkap semua. 2023 akhirnya terjadi perselisihan antara Jokowi dan PDIP. Dan waktu itu gensar isu politik 2023 akhirnya waktu itu Jokowi mendukung Prabowo Gibran, tetapi Ahok rela mengundurkan diri sehingga dia mendukung salah satu kader partai PDIP yaitu Ganjar Pranowo. Namun dia rela karena mereka dalam situasi politik itu bersemberang. Mereka tidak satu arah, padahal Jokowi pada saat itu mereka adalah salah satu kader partai PDIP. Namun Jokowi rela mendukung Pak Prabowo dan bisa dikatakan sebagai pengkhianat partai PDIP. Tetapi kita tidak membahas seperti itu, mungkin kita akan bahas berikutnya, teman-teman. Ahok cerdas berani menolak karena jika dia jadi dirut waktu itu, maka namanya akan sangat terseret dalam isu kotor pun akan tersebar. Karena akan terdengar keras korupsi 1.000 triliun setelah Ahok jadi dirut Pertamina. Tapi Tuhan berkata lain. Ahok diminta untuk menunggu waktu mengungkap tanpa menunggangi Armana. Dan sekarang waktunya Ahok bersuara atas jaringan yang melibatkan banyak orang dan kemungkinan dari istana juga. Jadi Ahok orang yang sangat jujur, orang yang sangat berani. Tentu masyarakat tidak akan tinggal diam. Tentu masyarakat akan tetap mendukung ketika Ahok masih di jalan yang benar. Jadi kita jangan heran ketika banyaknya para koruptor. Tentu para koruptor yang korupsi juga ya tidak jauh beda lah dari pejabat-pejabat. Bahwasanya mereka masih dilindungi oleh penguasa. Nah, teman-teman, mungkin yang ini bisa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan dari teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. GR 2045 melaporkan.